Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala man sara ala nahzihi ila yaumiddin. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu serta seluruh jamaah rahimani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan lagi kajian kita dengan buku Prinsip Dasar Islam. Masih di akhir prinsip yang ke-12. Islam adalah satu-satunya agama yang benar, di halaman 241. Poin yang ke-10, penulis berkata, sifat dan sikap Rasulullah SAW kepada orang kafir yang disebutkan dalam Taurat dan Injil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufri ruhama'u bainahum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Terjemahnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya. Siapa berarti yang bersama beliau? Para sahabat bersikap keras terhadap orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Sesama mereka berarti sesama siapa nih? Sesama sahabat, ya, sesama orang-orang mukmin. Nah, mestinya begini, ya, menunjukkan sikap bersahabat kepada sesama mukmin, ya. Jangan kepada sesama mukmin kok malah garang, ya, malah sangar, tampilannya, pembawaannya nggak gitu harusnya. Kepada sesama mukmin itu harusnya sikapnya apa ya? Ya itu tadi, bersahabat. Ya, orang tuh nyaman dengan kehadiran kita. Adapun kepada orang kafir kita harus punya wibawa, ya. Jangan malah minder. Jangan malah minder. Walaupun katakanlah secara duniawi mereka lebih apa? Unggul. Ya, katakanlah mereka lebih unggul secara duniawi. Tapi keunggulan duniawi mereka tetap tidak ada bandingannya jikalau dibandingkan dengan keunggulan kita sebagai seorang mukmin, di mana kita alhamdulillah punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mestinya sikap kita kepada seorang mukmin bagaimana, kepada orang kafir itu bagaimana. Jangan malah kebolak-balik, ya, jangan malah kebolak-balik. Kemudian lanjutan terjemahannya, kamu lihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda bekas sujud, ya. Bukan berarti harus ditampak-tampakkan, ya. Bekas sujud di dahi atau di jidat kita ini. Begitu sujud digesek-gesek ke karpetnya, ya. Sampai kapalan itu jidat, enggak. Kalau memang enggak sengaja ya sudah, mau diapakan. Ya, kadang ada bentuk tempurung kepala yang memang gampang sekali membekas ketika dibawa sujud, ya. Kalau enggak ngebekas jangan sedih, ya. Waduh, kok enggak bekas-bekas ini. Salat udah banyak banget, ya. Jangan gitu. Enggak disuruh nyari kok, ya, enggak disuruh nyari. Jadi
tidak ada anjuran sama sekali untuk menghitam-hitamkan jidat ya. Kalaupun hitam itu bukan faktor kesengajaan ya, bukan faktor kesengajaan. Demikianlah perumpamaan atau sifat-sifat mereka yang disebutkan di dalam Taurat dan Injil ya. Jadi sifat ini saling berkasih sayang dengan orang-orang yang beriman, menunjukkan ya sikap keras, ketegasan dan wibawa kepada orang kafir. Sikap seperti ini itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Taurat dan Injil. Yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Ya. Jadi persatuan orang mukmin itu membuat orang kufar jengkel. Ya. Berarti kalau ada orang yang nggak suka kaum mukminin bersatu, bahaya. Ya, kalau ada orang nggak suka kaum mukminin kompak, itu bahaya. Kenapa? Karena karakteristik itu sebenarnya miliknya orang-orang kufar. Dan tentu mukmin di sini yang dimaksud pertama kali adalah sahabat-sahabat Nabi. Makanya sebagian ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil ya akan kafirnya orang yang membenci sahabat. Karena di sini Allah menjelaskan orang-orang kafir itu jadi jengkel dengan persatuannya para sahabat, ya, dengan kekompakannya para sahabat. Mereka nggak suka. Yang nggak suka cuman orang kafir saat itu. Adapun orang beriman menjumpai persatuannya para sahabat, kasih sayangnya para sahabat, nggak akan ada rasa nggak suka dalam hatinya, nggak akan ada rasa dongkol, jengkel dalam hatinya. Yang ada perasaan seperti itu di hari itu hanya orang kafir. Ya, oleh karena sebagian ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil kafirnya orang yang membenci sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya kan Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, "Idza ra'aita rajulan yaqulu fi ashabin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fattahimhu ala islamihi." Jika kamu menjumpai seseorang yang merendahkan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ceramahnya, dalam karya tulisnya, karya ilmiahnya atau apapun itu, ya, maka ragukan keislamannya. Maksudnya apa? Orang Islam yang beneran Islam itu nggak akan kayak gitu, nggak akan merendahkan sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini salah satu dalil ya betapa membenci sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perbuatan dosa besar, bahkan ini merupakan karakteristiknya orang-orang kufar. Dan ada orang-orang yang mengaku beragama Islam tapi sangat membenci sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa mereka? Syiah Rafidhah. Ya, luar biasa mereka di dalam membenci sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya ulama mengkafirkan mereka dan mengatakan bahwasanya mereka tidak termasuk dalam golongan 73 yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sudah berdiri sebagai agama sendiri. Ya, mereka berdiri sebagai agama sendiri. Ya, sesembahannya juga punya sendiri, kitabnya juga punya sendiri, ya, dan seterusnya. Ya. Dan akidah-akidah lainnya yang menyimpang dari Islam. Di antara bukti putusnya wala atau loyalitas di antara kita dengan mereka atau orang kafir maksudnya adalah tidak ada saling waris mewarisi antara muslim dan kafir selama-lamanya. An Usamah bin Zaidin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarithul muslimul kafira walal kafiru al muslima. Seorang muslim, Nabi SAW bersabda, seorang muslim tidaklah mewarisi harta orang kafir tidak pula mewarisi harta orang muslim, walaupun mereka hubungannya antara orang tua dan anak, kakak dan adik, ya, cucu dengan mbahnya, tidak saling mewarisi ketika salah satunya kafir, ketika salah satunya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam pembahasan faraid, ya, atau ilmu warisan, ada 3 penghalang terjadinya atau tersampaikannya warisan, ya. Ada 3 penghalang tersampaikannya warisan. Penghalang pertama ini, ya,
ikhtilafuddin, perbedaan agama, ya. Bapaknya mukmin, anaknya kafir, atau bapaknya kafir, anaknya mukmin, ya. Ini nggak bisa saling mewarisi. Dan warisan itu nggak harus dari bapak ke anak, ya, bisa juga dari anak ke bapak, tergantung siapa duluan yang meninggal, ya. Walaupun di masyarakat kita identiknya namanya warisan itu ya dari arah atas ke arah bawah, ya, nggak selalu begitu. Tergantung siapa dulu yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, al-qatl, pembunuh atau membunuh, maksudnya membunuh apa sebutnya? Kalau yang menerima itu ahli waris, kalau yang memberi apa namanya? Pewaris, bukan pewaris, maksud pewaris. Yang meninggalkan harta itu sebutannya apa? Ahli waris kan yang nerima. Pewaris. Pewaris bukannya ahli waris juga? Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi, yang terima warisan dari nabi kan berupa ilmu. Ya pokoknya itulah yang ninggalin. Ya misalnya si anak ini sangat bernafsu, ingin menguasai harta bapaknya. Gimana caranya biar cepat bapaknya na'udzubillah min dzalik bunuh dan ketahuan, ya. Maka anak ini tidak berhak mendapatkan warisan dari bapaknya itu, ya. Man ta'ajjala fi syai'in qabla awanihi 'uqiba bihirmanihi. Siapa yang tergesa-gesa mengambil sesuatu yang belum pada waktunya, maka dia dihukum untuk tidak bisa mendapatkan hal itu, ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ar-riqu, ya, perbudakan. Salah satu di antara yang mewarisi berstatus sebagai budak, maka tidak bisa menerima warisan, ya. Nah, tiga hal ini, dan salah satu yang sedang kita bahas di sini adalah ikhtilafu ad-din, perbedaan agama. Begitu beda agama, tidak ada saling waris-mewarisi, walaupun antar bapak dengan anak, suami dengan istri, kakak dengan adik sama saja, ya. Ini bahkan sampai kekerabatan yang begitu dekatnya putus, ya. Dalam masalah ini tidak ada lagi saling waris-mewarisi, ya. Bahkan seorang bapak pun yang memutuskan untuk murtad, dia tidak bisa menjadi wali atas pernikahan putrinya sendiri, ya. Tidak bisa menjadi wali atas pernikahan putrinya sendiri, ya. Kemudian nanti juga ketika meninggal dunia tidak diperlakukan sebagaimana diperlakukannya jenazah seorang muslim, tidak berhak sama sekali. Benar-benar sudah selesai semuanya, ya. Yang tinggal ya hanya tinggal hubungan kekerabatan saja, ya, hubungan kekerabatan saja. Kita masuk ke prinsip yang ke-13, ya, yang berkaitan dengan pembahasan di paragraf terakhir tentang sikap al-wala wal bara. Dan ini termasuk akidah, ya, termasuk akidah Islamiyah yang mulai coba diganggu oleh orang-orang munafikin, ya, di mana kaum muslimin tidak boleh, ya, atau diajak pelan-pelan oleh mereka untuk tidak perlu bersikap wala terhadap sesama muslim, tidak perlu bersikap wala terhadap sesama muslim. Kita baca definisinya terlebih dahulu. Al-wala dalam bahasa Arab mempunyai beberapa arti. Ini secara bahasa ini pertama. Mencintai, menolong, mengikuti, mendekat kepada sesuatu. Selanjutnya dari kata wala juga adalah kata al-muwalah. Itu lawan kata dari al-mu'adah atau adawah. Adawah atau mu'adah artinya permusuhan. Dan kata al-wali adalah lawan kata dari al-adu. Al-adu berarti musuh. Al-adu berarti musuh. Kata ini juga digunakan untuk makna memantau, mengikuti, dan berpaling. Jadi ia merupakan kata yang mengandung dua arti yang saling berlawanan. Ini secara bahasa, ya. Tentu fokus kita bukan hanya dalam maknanya secara bahasa. Adapun dalam terminologi syariat Islam, al-wara berarti penyesuaian diri. Gimana nih penyesuaian diri? Muwafaqatul abdi lima yuhibbuhullahu wa yardah. Lebih tepatnya bukan penyesuaian diri, ya. Jadi usaha seorang hamba untuk menselarasi, ya. Usaha seorang hamba
untuk menselarasi apa yang Allah sukai dan apa yang Allah ridhoi, ya. Jadi patokan dia di dalam memutuskan suatu hal, standar dia itu Allah suka apa enggak nih? Allah ridho apa enggak nih? Kalau Allah suka, Allah ridho, lanjut. Kalau Allah enggak suka, Allah enggak ridho, berhenti. Jadi itu makna al-wala. Itu upaya seorang hamba di dalam menyelarasi apa yang Allah sukai dan apa yang Allah ridhoi. Walaupun mungkin bertentangan dengan logikanya, walaupun mungkin bertentangan dengan seleranya, ya, walaupun mungkin bertentangan dengan seleranya, atau bahkan mungkin bertentangan dengan kebanyakan masyarakat di sekitarnya. Yang menjadi fokusnya bagaimana caranya saya bisa selaras dengan apa yang Allah sukai. Perbuatan saya, ucapan saya, pikiran saya, keyakinan saya, yang penting selaras dengan apa yang Allah ridhoi. Walaupun mungkin hawa nafsu saya nggak terima, ya, pengennya menyelisihi. Walaupun mungkin kebanyakan orang nggak setuju sama keputusan saya, ya, misalnya memutuskan untuk berhenti dari lembaga ribawi. Nggak jarang penentangan malah datang dari orang-orang yang dekat, ya, istrinya atau orang tuanya bahkan, ya, udah susah-susah dapetin kerjaan itu, sekolah juga mahal, begitu dapat kok malah ditinggal, ya, kok malah ditinggal. Itu kan biasa banyak, ya, pertentangan seperti itu. Nah, maka yang dia lakukan apa? Yang penting saya berusaha selaras dengan apa yang Allah mau, dengan apa yang Allah inginkan. Walaupun mungkin konsekuensinya bapak ibu saya jadi marah, ya, istri saya juga jadi marah, anak-anak bisa jadi juga ikutan ngambek, ya, gara-gara mungkin penghasilan nggak sebanyak dulu lagi. Tapi yang penting saya selaras dengan apa yang Allah suka, apa yang Allah mau, apa yang Allah ridhoi. Nah, ini makna dari kata al-wala, ya, berusaha menyelarasi apa yang Allah sukai dan Allah ridhoi, entah itu ucapan, entah itu perbuatan, entah itu kepercayaan. Jadi, nah ini kesimpulannya, ciri utama wali Allah adalah mencintai apa yang Allah cintai, membenci apa yang Allah benci. Standarnya itu, patokannya itu, ya. Terus pokoknya kalau Allah suka, saya berangkat, saya lakukan, saya yakini, saya ucapkan. Kalau Allah nggak suka, ya sudah, saya nggak akan nekat, ya, patokannya itu aja. Makanya kan di dalam surat Yunus, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang definisi wali di ayat 62, ya, Yunus 62. Anak-anak tolong ikut dengerin aja, ya, jangan ribut, biar dapat ilmu juga nih, ya. Jangan sampai salah wali nanti kalau udah gede, ya. Kemarin anak baru lihat video, ya, ada orang yang mewalikan orang yang nggak pantas banget jadi wali. Datang ke kondangan orang cuman pakai celana boxer, ya, sambil ngeropok rambutnya gimbal, ya. Ada yang pro, ada yang kontra, ya. Ada yang bilang wah kemuliaan bagi sohib, istilahnya, sohibul hajah atau apalah begitulah istilahnya. Walimahnya didatangi oleh wali fulan gitu. Ada yang bilang alhamdulillah yang saya nggak punya keyakinan yang kayak begini, ya. Jadi ini makna wali di sebagian masyarakat kita itu makin kelihatan aneh, makin wali dia, ya. Makin nyeleneh gitu, makin wali dia, ya. Jadi standarnya itu kayak gitu. Kalau belum kelihatan kayak orang gila begitu, kayak jadi belum sah jadi wali gitu, ya. Ya paling banter wali murid paling begitu lah, ya. Enggak jauh dan enggak lebih dari itu, ya. Padahal Nabi Muhammad SAW, ya, sahabat-sahabat Nabi itu kan semuanya wali-wali Allah itu, ya. Tapi apakah penampilan mereka pada nyeleneh gitu? Enggak, sewajarnya aja sebagaimana umumnya manusia, tapi kewalian mereka tidak ada yang meragukan, ya, kewalian mereka tidak ada yang meragukan. Ya, dalam surah Yunus ayat 62, ya, ini boleh catat sebagai tambahan faedah di atas paragraf halaman 244, Yunus 62, ya, makna wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun
Ayat 63 lanjutannya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, ya. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut, gentar, ya, dan tidak ada rasa sedih bagi mereka. Maksudnya kalau sedih ya sewajarnya, ya, mereka akan pulih lagi dengan segera. Siapa mereka? Kata Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu adalah orang yang beriman dan mereka bertakwa, ya. Kalau gambarannya kira-kira kayak gitu tadi deh, ya. Cuman pakai celana boxer, datang ke walimahnya orang, rambutnya gimbal, awut-awutan sambil ngerokok. Takwanya dari mana? Kayak begitu, ya. Dari situ saja sudah terlihat, ya. Kalau itu bukan wali Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi standarnya itu iman dan takwa, ya. Dan takwa sudah jelas. Melaksanakan apa yang Allah perintahkan dengan ilmu, meninggalkan apa yang Allah larang juga dengan ilmu. Orang ini disuruh nutup aurat malah buka aurat, ya. Di sana ada laki-laki, ada perempuan dan ontah berantah orangan. Subhanallah, ya. Nah, itu bukan wali, ya. Wali Allah itu justru orang-orang yang bisa jadi penampilannya sederhana saja dan tidak menampakkan diri bahkan tidak mau mengklaim dirinya sebagai seorang wali. Kalaupun ada orang yang mengeluh-elukan dia berusaha untuk melarangnya, mencegahnya. Malah nggak dibiarkan, ya, dielulukan, malah semakin menjadi-jadi, nggak begitu, ya. Jadi standar wali Allah itu adalah apa yang Allah firmankan dalam surat Yunus 62 dan 63, ya. Ditambah lagi hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, aku umumkan peperangan melawan dia, ya. Aku umumkan peperangan melawan dia. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Dan tidaklah seorang hambaku berusaha mendekatkan dirinya kepadaku dengan suatu hal yang lebih kusukai dibandingkan jika dia melaksanakan hal yang kuwajibkan. Berarti syarat kewalian yang pertama, orang itu menjaga fardu-fardunya, kewajiban-kewajibannya, ya. Kalau kewajiban-kewajibannya udah nggak dijaga, ya udah batallah kewaliannya, ya. Dan wali juga nggak ngaku wali loh, ya. Dan wali juga nggak ngaku wali, ya. Kemudian apalagi lanjut firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tersebut, wa ma yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hamba tersebut, ya, terus berusaha mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan hal-hal yang bersifat nafilah. Nafilah itu berarti apa? Nafilah sunnah-sunnah, ya. Hatta uhibbahu, sampai aku mencintai dia. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'atiyanna wa la in ista'adani la'u'idhannahu. Kalau aku mencintai dia, aku akan bimbing penglihatannya, pendengarannya, genggam tangannya, langkah kakinya. Kalau dia minta pasti ku berikan, kalau dia minta perlindungan pasti kulindungi, ya. Di sini Allah juga menyebutkan hal yang semakna dengan apa yang Allah sebutkan dalam surat Yunus tadi, bahwa wali Allah itu justru orang-orang yang menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangannya, ya. Kita tidak menafikan adanya kewalian, ada kewalian di dalam Islam. Ya, karamah di dalam Islam itu juga ada, tapi enggak gegabah, enggak sembarangan menyematkan kewalian tersebut kepada orang-orang yang bahkan enggak pantas disebut sebagai wali, ya. Enggak pantas disebut sebagai wali, tapi ada saja, ya, keyakinan sebagian saudara-saudara kita, ya, tentang masalah kewalian ini, hingga kadang, ya, menjadi suatu hal yang sebutlah mencoreng nama baik Islam di hadapan orang-orang kufar, ya. Orang Islam kok ternyata kayak gitu, ya. Mengeluh-elukan orang yang secara zahirnya kayak orang yang tidak sehat begitu. Ya, itu kan menjadi satu hal yang sebenarnya memprihatinkan, ya. Nah, ini dia makna wali Allah yang sesungguhnya, yaitu firman Allah dalam surat Yunus 62 dan 63. Sedangkan kata al-bara dalam bahasa Arab mempunyai banyak arti, di antaranya menjauhi, membersihkan diri, berlepas diri dan memusuhi. Jadi kata bari'a berarti membebaskan diri dan melaksanakan kewajibannya terhadap
orang lain sebagaimana firman Allah, bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Inilah pernyataan bara'ah, pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang musyrik yang kamu kaum muslimin mengadakan perjanjian dengan mereka. Ya, jadi wala itu berarti loyal, bara itu berarti berlepas diri, ya. Contoh ayat yang paling mudah dalam mendefinisikan sikap bara ini adalah lakum dinukum waliyadin. Itu udah paling jelas, ya, paling mudah. Atau juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat surat ketiga di juz 28, laqad kana fi Ibrahim walladzina amanu idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ya, teladan yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam dan bersama pengikut beliau yang beriman, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada kaum musyrikin di zamannya, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian, kalian ya kalian, kami ya kami. Wa mimma ta'buduna min dunillah, kami juga berlepas diri dari segala sesembahan kalian dari selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini ayat yang jelas, ya, di dalam mendefinisikan makna al-bara', yaitu sikap berlepas diri dari kekufuran, berlepas diri dari kemusyrikan. Al-Mumtahanah, ya, surat Al-Mumtahanah juz 28. Maksudnya membebaskan diri dari peringatan tersebut. Dalam terminologi syariat Islam, al-bara berarti penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang Allah benci dan dimurkai Allah berupa perkataan, perbuatan, keyakinan dan kepercayaan orang. Dari jadi ciri utama al-bara adalah membenci apa yang dibenci oleh Allah secara terus-menerus dan penuh komitmen. Ya, ini sama kayak tadi. Kalau al-wala berarti usaha untuk menyelarasi dengan hal-hal yang Allah sukai. Kalau Allah suka, lakukan. Kalau Allah suka, yakini. Kalau Allah suka, ucapkan. Ini sikap al-wala. Sedangkan sikap al-bara berarti berusaha menyesuaikan diri, ya, menyelarasi dengan apa-apa yang tidak Allah suka. Begitu Allah tidak suka, tinggalkan. Begitu Allah tidak suka, stop. Begitu Allah tidak suka, sudahi. Ya, patokannya di situ. Allah suka, kita wala. Allah enggak suka, kita barok, ya, mudahnya begitu, ya. Allah suka, kita wala. Allah enggak suka, kita barok. Maka cakupan makna al-wala adalah apa yang dicintai Allah, sedangkan cakupan makna al-bara adalah apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah standar hidup seorang mukmin, harusnya demikian, ya. Sebelum melakukan suatu hal yang penting sekali untuk dia pikirkan, yang dia pertimbangkan adalah penilaian Allah. Allah suka enggak, ya, saya berlaku begini? Allah ridho enggak, ya, saya bersikap seperti ini? Atau Allah Subhanahu wa taala malah benci saya bersikap begini? Atau malah Allah Subhanahu wa taala benci saya berkeyakinan seperti ini? Itu yang menjadi pertimbangan utama seorang muslim di dalam berucap, berbuat, berkeyakinan, ya. Bukan mempertimbangkan apa kata orang, ya, karena kata orang bisa benar bisa salah. Bukan mempertimbangkan selera, ya. Ada selera, ya, itu tadi sama saja, bisa benar bisa salah. Adapun pertimbangan kita, suka atau enggak sukanya Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin keliru. Ya, kalau Allah suka berarti memang baik. Kalau Allah enggak suka berarti memang jelek. Begitu saja, sesederhana itu. Ya, seorang muslim di dalam bersikap, dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dalam keyakinannya, ya, dalam keyakinannya. Dari penjelasan terdahulu, ya, maksudnya yang baru saja kita lewati, aqidah al-wala dan aqidah al-bara dapat didefinisikan sebagai penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang dicintai dan diridhai Allah serta apa yang dibenci dan dimurkai oleh Allah. Jadi si hamba ini, ya, kita ini selalu berusaha muwafaqah, selalu berusaha selaras dengan standarnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan standarnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah berkreasi sendiri. Kayaknya Allah suka deh, jangan kayaknya, harus pasti. Ya, kayaknya Allah
senang saya berlaku. Jangan kayaknya, benar harus pasti. Pastinya itu dari mana? Dari adanya keterangan. Keterangan itu berupa apa? Entah itu firman Allah, entah itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, entah itu firman Allah, entah itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkataan, perbuatan, kepercayaan dan orang. Dari sini kemudian kaitan-kaitan al-wala dan al-bara dibagi menjadi 4, ya. Perkataan itu zikir yang cintai Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mencela dan memaki tentu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dalam Islam kan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berucap yang baik, ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata yang baik atau diam. Ya, berkata yang baik atau diam, ya. Oleh karenanya kalau mau berucap, terutama hal-hal yang berkaitan dengan keutuhan iman kita, harus hati-hati. Ya, harus hati-hati betul. Ya, harus hati-hati betul. Karena bisa jadi naudzubillah dengan ucapan tersebut yang kaitannya dengan iman kita bisa jadi batal. Ya, iman kita bisa jadi batal. Ya. Kadang ada saja ya namanya bocah begitu ya, santri. Ya, masih bocah lah. Kalau bercanda kebablasan, kelewatan, ya. Itu harus kita tegasi, ya, kita tegasi. Ya, kayak kemarin qadarullah, ya anaknya memang sebenarnya apa ya, interaktif begitu, ya, di kelas, ya. Satu ketika anak tanya, ya, orang Yahudi itu yang masuk Islam kan sedikit sekali di zaman Nabi SAW, bahkan sampai hari ini, ya, sampai hari ini. Terus ada minta contoh, siapa coba sebutkan seorang Yahudi yang masuk Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kan harapannya kan disebut Abdullah bin Salam, harapan ana begitu, ya. Abdullah bin Salam ini dulunya beragama Yahudi kemudian masuk Islam. Ini anak yang mungkin karena saking aktifnya tiba-tiba nyebut Umar begitu. Tiba-tiba nyebut Umar. Entah bercanda, entah apa, tapi anak nangkapnya sepertinya bercanda ini anak, ya. Ya, harus langsung ditegur seperti itu. Ya, karena ini kaitannya dengan keutuhan iman dia. Ya, kaitannya dengan keutuhan iman dia. Ya. Jangan sampai karena perkara sesederhana ini, sesepele ini, imannya jadi batal. Imannya jadi gugur, ya. Makanya ana sampaikan, antum enggak boleh sakit hati, ya. Ana ingatkan begini, ini demi keutuhan keselamatan iman antum sendiri. Ya, bercanda silahkan, main-main silahkan, tapi ada batasannya, ya. Jangan sampai menjadikan hal-hal yang mengganggu keutuhan iman ini sebagai bahan candaan. Canda silahkan, ya, bahan untuk canda masih banyak kok. Waktu untuk bercanda juga masih ada, ya. Tapi jangan kayak begini, ini berbahaya. Umar jelas-jelas, ya, bukan orang Yahudi, dia orang Arab asli, ya. Walaupun dulunya musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tapi bertobat kemudian masuk Islam, ya. Maka sebelum berucap, ya, terutama hal-hal yang berkaitan dengan keutuhan iman, hendaknya dipikir sebentar aja. Ya, kadang orang itu karena kebawa seneng pengen bercanda, akhirnya dia nggak mempedulikan hal-hal seperti itu lagi. Bagian-bagian yang nggak boleh dibercandain, dia bercandain. Ya, hal-hal yang nggak boleh dia main-mainkan, dia main-mainkan. Ya, ini kan berbahaya. Ya, ini berbahaya. Maka sebelum berucap, terutama ucapan-ucapan yang menyangkut keutuhan iman, coba berhenti sebentar, pikirin dulu. Ini ucapan membahayakan keimanan saya atau tidak? Kalau membahayakan keimanan saya, stop, ya, urungkan. Jangan jadi ucapkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, wa innar rajula la yatakallam bil kalimah ma yulqi biha balan yahwi biha fi nari jahannam. Sesungguhnya ada orang yang mengucapkan ucapan-ucapan yang enggak dia ambil pusing, yang enggak dia pikir panjang, ya, tapi ternyata gara-gara ucapannya itu dia masuk ke dalam neraka jahannam waliyadzubillah, ya. Makanya berhati-hati dalam berucap, utamanya dalam hal-hal yang menyangkut dengan keimanannya, ya. Dan ana sampaikan juga hal-hal semacam ini enggak akan antum dapati di sekolah-sekolah umum, ya. Bersyukur antum sekolah di pondok pesantren. Ya, jadi ngerti kayak begini, jadi diingatkan seperti ini, iman antum insyaallah aman, ya.
Maka satu kenikmatan besar ya ketika kita bisa bersekolah di pondok pesantren atau menyekolahkan anak-anak di pondok pesantren, insya Allah keimanan mereka akan terjaga. Ya, insya Allah keimanan mereka akan terjaga. Wallahu alam bisawab. Silakan dikumandangkan azan salat Isya terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Yang kedua, perbuatan. Salat, puasa, zakat, sedekah, berbuat kebajikan, mengajarkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicintai Allah. Sedangkan tidak salat, tidak puasa, bakhil, riba, zina, minum khamr, berbuat bid'ah, semua yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi wala dan bara mencakup ucapan juga mencakup perbuatan. Makanya yang kedua di sini poinnya adalah perbuatan. Sebelum berbuat juga berusaha untuk menimbang apa yang mau kita perbuat ini Allah sukai apa enggak. Minimal tidak Allah benci, minimal, ya. Minimal tidak Allah benci. Misalnya apa? Melakukan hobi, ya, melakukan hobinya. Ada yang hobinya memelihara hewan misalnya. Itu enggak Allah benci, ya. Walaupun Allah juga enggak suka, dia netral aja, mubah masuknya, ya. Mancing, ya. Mancing hukumnya apa? Disuka, dibenci atau mubah? Mubah-mubah aja, ya. Kecuali mancing keributan barangkali itu, ya. Itu dibenci itu, ya. Nah, itu mubah-mubah aja, minimal melakukan yang mubah begitu, ya. Nah, berolahraga itu kan juga sama, mubah-mubah aja, ya, minimal enggak dibenci. Kalau enggak bisa melakukan yang disukai, yang menghasilkan pahala, minimal jangan melakukan sesuatu yang menghasilkan dosa, minimal itulah, ya. Jadi masih melakukan yang sifatnya netral-netral aja, ya. Kemudian yang ketiga, mencakup kepercayaan. Itu keimanan, tauhid, dicintai Allah, sedangkan kekufuran dan kesyirikan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kekufuran sebabnya pintunya sangat banyak. Makanya kita perlu terus belajar tauhid, ya. Kita perlu terus belajar tauhid, ya. Tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid al-asma was sifat, ya. Di antara poin yang harus kita ketahui misalnya ya dalam tauhid al-asma was sifat, ya, ternyata tahrif itu artinya mengubah makna, ya. Mengubah makna firman Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab jauhnya seseorang dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Merupakan sebab jauhnya seseorang dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan sisi buruk tahrif firman-firman Allah, terutama ayat-ayat sifat, ya. Itu ada dua poin, ya. Poin pertama, annallaha zamma fa'ilahu, ya. Allah mencela pelaku tahrif. Tahrif itu sekali lagi mengubah makna, ya, mengubah makna. Yang kedua, kata beliau, annahu sababun fi bu'din nasi 'anil iman, ya, bahwa tahrif merupakan sebab jauhnya seseorang dari keimanan. Dalil beliau, ya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifuna min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, apakah kamu sangat menginginkan Islamnya orang-orang Yahudi itu? Padahal mereka itu adalah orang-orang yang sudah mendengar dan memahami firman Allah, tapi mereka tahrif terus Taurat dan Injilnya, ya. Tapi mereka tahrif, mereka ubah. Ini seakan-akan Allah sedang mengatakan keimanan orang Yahudi itu, keislamannya orang Yahudi itu sangat-sangat nyaris mustahil, ya. Nyaris bisa dibilang nyaris mustahil. Oleh karenanya, ya, ini tadi yang menjadi latar belakang pertanyaan itu tadi. Orang-orang yang masuk Islam dari karangan orang Yahudi jumlahnya sangat sedikit. Dari zaman Nabi SAW sampai hari kita ini, nyaris kita nggak pernah dengar ada orang Yahudi masuk Islam. Hampir nggak pernah dengar, ya. Lain halnya dengan orang Nasara misalnya, masih banyak orang Nasara yang masuk Islam, ya. Tapi orang Yahudi karena kegemaran mereka di dalam mentarik, ngotak-ngatik firman Allah Subhanahu wa taala, mengubah-ubah firman Allah Subhanahu wa taala, akibatnya membuat mereka sangat jauh dari iman, ya. Oleh karenanya sedikit sekali yang akhirnya masuk Islam, ya. Afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah
thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Apakah engkau wahai Muhammad SAW sangat menginginkan keislaman orang-orang Yahudi itu? Ya, ini seakan-akan Allah mengingkari adanya keinginan masuk Islam ya orang-orang Yahudi itu. Tidak mungkinlah, susah mereka itu masuk Islam. Gara-garanya apa? Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah thumma yuharrifuna min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Gara-gara apa? Mereka itu sudah dengar firman Allah, sudah memahaminya, masih ditahrif juga, masih diubah-ubah juga, ya, sesuai dengan kepentingan pribadinya, sesuai dengan seleranya masing-masing. Makanya kan orang Yahudi itu ya sangat atau disebut sebagai orang yang menuhankan ulama-ulamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ya. Orang-orang Yahudi menjadikan ulamanya, pemuka agamanya sebagai Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Adi bin Hatim saat itu belum masuk Islam mengatakan, "Oh tidak, kami tidak menuhankan ulama kami, tidak menuhankan tokoh-tokoh agama kami. Ya, kami tidak nyembah-nyembah mereka, sujud-sujud kepada mereka, enggak kok." Tapi Nabi SAW mengatakan, "Alaysa yuharrimuna ma ahallahullahu fatuharrimuna." Bukankah ulama kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian kalian juga ikut mengharamkannya? Padahal jelas-jelas Allah mengatakan halal. Dan bukankah juga yuhilluna ma harramahullahu fatuhilluna? Bukankah juga ulama kalian menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian pun ikut-ikutan menghalalkannya? Kata Adi bin Hatim saat itu, iya benar, begitulah yang kami lakukan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fatilka ibadatum, itulah bentuk peribadatan kamu kepada mereka. Ya, menjadikan atau mengikuti seseorang ya secara membabi buta, nggak peduli apa kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini itu kepercayaan. Dan satu lagi yang keempat, orang ya, orang yang muwahhid, mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah, itu dicintai oleh Allah. Sedangkan orang kafir dan musyrik dan munafik ya tentu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita berusaha menyukai apa yang Allah sukai, entah itu ucapan, entah itu perbuatan, entah itu keyakinan, entah itu orang, personal maksudnya, ya, personal. Kalau kita tahu dia seorang mukmin, kita wajib bersikap loyal kepada dia, ya. Kalau kita tahu dia seorang mukmin, ya. Begitu kita tahu dia adalah orang kafir, ya sudah, ya, nggak ada sikap loyal lagi antara kita dengan dia, ya, di atas keyakinan, ya, di atas aqidah. Wallahu a'lam bissawab. Sebelum diakhiri mungkin ada hal yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sampai di sini dulu kajian kita di kesempatan hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.